Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan kali ini kita masih berjumpa kembali di channel Jalan Surga ini, tentunya dengan masih diberikan kesehatan baik secara lahir maupun batin, dan semua kenikmatan serta karunia-Nya tak kurang dari suatu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Tak lupa juga seperti biasanya, sebelum Gusti lanjutkan, Gusti selalu mengajak saudaraku dimanapun saja berada, marilah untuk terlebih dahulu kita sama-sama menyampaikan salawat dan salam tentunya hanya kepada junjungan kita baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW, yang mana berkabullah kita semuanya, khususnya umat muslim dimanapun saja kita berada, telah dikeluarkan dari alam kegelapan dan telah menuju alam nur atau cahaya seperti yang kita rasakan saat ini. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa salim wa barik alaihi. Al-Fatihah. Baiklah saudaraku kaum muslimin rahimahullah, sahabat jalan surga dimanapun saja berada rahmatullah Allah, tentu sudah tidak heran lagi atau tidak asing lagi, pada saat ini kita semuanya sedang dilanda yang namanya krisis ekonomi. Ya, ada di antara sebagian mungkin saudara kita di luar sana atau saudaraku pun yang saat ini sedang mendengarkan audio ini sedang menghadapi suatu masalah yang sangat besar. Di sini dalam konten-konten yang selalu Gusli share, yang selalu Gusli upload di YouTube Jalan Surga ini, banyak membahas tentang seputar keuangan atau finansial. Nah, pada kesempatan kali ini, saudaraku, yang akan Gusli bahas adalah tentang bagaimana caranya kita menjadikan diri kita hidupnya saat ini menjadi manusia yang berkecukupan, kaya raya. Dengan begitu, insya Allah bisa untuk menyelesaikan hutang piutang bagi saat ini yang sedang memiliki hutang. Bisa juga sedang menjalankan usaha kekurangan modal, ingin membeli segala sesuatu, pengen beli rumah mewah, pengen beli mobil, pengen memiliki harta, mungkin belum terwujud. Kenapa? Tidak bisa kita pungkiri, hidup tanpa materi memang benar-benar pincang. Bagaimana kita ibadah bisa fokus kalau dalam taraf ekonomi kita sendiri setiap hari diuber-uber atau ditagih-tagih dengan yang namanya kolektor, baik itu hutang mobil, hutang rumah, hutang uang, dan lain sebagainya. Di satu sisi kita berharap, ya Allah, seandainya saya punya rezeki lebih, pengen dong saya bantu. Mungkin dengan tetangga kita tidak mampu, melihat kondisi anak-anak yatim di panti asuhan atau di manapun itu, dalam hati hanya ingin, tapi secara realitanya, secara faktanya, kita tidak bisa melakukan itu. Karena apa yang mau kita sedekahkan, apa yang mau kita perbantukan. Sementara di satu sisi, di dalam rumah tangga kita pun sendiri masih hidup masih serba berkekurangan. Gaji hanya pas-pasan, kadang juga masih kurang, hutang numpuk, usaha nggak lancar, ditambah lagi dengan sakit penyakit dan lain sebagainya. Nah, di sini temanya adalah tentang satu buah amalan, yaitu tentang masalah Sulaiman. Ya, amalan Sulaiman ini insya Allah saudaraku, nanti saudaraku bisa praktekkan dengan satu catatan seperti yang selalu Gus sampaikan. Lakukan secara istiqomah, lakukan penuh dengan keikhlasan, dan diniatkan semata-mata hanya kepada Allah SWT. Dan yakinkan saudaraku, yakinkan apapun yang kita inginkan Allah pasti kasih kok. Jadi nantinya kalaupun ada pertanyaan, apakah doa saya ini akan dikabulkan oleh Allah? Jawabannya iya, pasti. Kenapa? Karena itu janji Allah, seperti apa yang sudah Allah sampaikan. Jika engkau menginginkan sesuatu, mintalah kepadaku, niscaya aku kabulkan. Niscaya itu pasti saudaraku. Tapi faktanya kenapa belum terkabul juga, Gus? Nah, apa menjadi faktor penghambatnya? Introspeksi diri, saudaraku. Introspeksi diri, cari di mana kekurangan saya ini. Apakah dari ucapan saya masih ada yang kotor? Masih adanya kotor dalam hati saya? Masih ada pikiran saya yang kotor, yang negatif, dan lain sebagainya? Bisa jadi itulah faktor penyebab. Dan pastikan apapun yang kalian makan, yang kalian minum, apakah itu sudah memenuhi kriteria masuk dalam kategori, apakah sudah masuk dalam karakter halal.
sudah halal atau haram. Perhatikan itu. Karena sedikit saja jika di antara yang kita makan, yang kita konsumsi masih ada makanan atau minuman yang bersifat haram, maka itu yakinlah saudaraku akan menghambat prosesnya untuk terkabulnya hajat itu sendiri. Nah, di sini sebenarnya amalan sangat pendek saudaraku, sangat mudah dilakukan. Jangan pernah putus asa, jangan pernah mengeluh, jangan pernah menyalahkan siapapun, jangan menyalahkan diri kita sendiri, apalagi menyalahkan Allah atau Tuhan yang telah menciptakan kita. Nah, ini akan berbahaya. Kenapa? Aku adalah menjadi prasangka hambaku itu sendiri, itu kata Allah. Di mana engkau bisa berprasangka baik, ya kebaikan itulah kita dapatkan. Tapi jika engkau masih selalu berprasangka buruk, ya keburukan itulah akan kalian dapatkan. Nah, ini hukum pasti yang tidak bisa ditawar, tidak bisa dinegosiasi, saudaraku. Nah, di sini tentang amalan Nabi Sulaiman ini, nanti saudaraku bisa praktekkan. Caranya sangat simpel, saudaraku ya. Jadi langsung saja, silahkan disimak baik-baik. Biasakan untuk menyimak video dan audio ini hingga selesai. Jangan di skip, jangan dijeda, jangan dilompat-lompat supaya paham dari dasarnya. Supaya apa? Jadi sekali kita mempraktekkan itu akan mendapatkan suatu manfaat yang sesuai dengan keinginan kita, tidak sia-sia. Kadang di video sudah Gusli sampaikan detailnya, masih menanyakan lagi nanti secara di chat melalui WhatsApp. Itu amalannya gimana Gus? Pada berkali-kali sudah Gusli sampaikan. Apapun yang Gusli sampaikan di video ini sifatnya sudah detail, sudah lengkap. Tinggal praktekkan saja. Kenapa masih ada pertanyaan itu? Karena berarti tidak paham, kurangnya memahami dan tidak menyimak video ini hingga selesai. Hanya diambil inti-intinya saja. Biasakan dari sekarang memahami video atau konten-konten dari Gusli ini dari awal hingga selesai. Gak bayar kok, semuanya gratis ya. Baiklah kaum muslimin rahimahullah, sahabat jalan surga dimanapun saja dirahmati Allah. Jadi mulai malam ini saudaraku silahkan dipraktekkan ya. Kalau saat ini saudaraku sedang terlilit hutang berapapun nilainya, mau berapa miliar, berapa ratus juta, nggak perlu ditangisi atau diratapi ya. Praktekkan saja ini. Mungkin saat ini ada yang sedang ingin memiliki kendaraan bermotor, baik itu motor roda 2, mobil apapun itu, mau Pajero Sport, mau Alphard, mau Expander, mau apapun itu, sah-sah saja. Yang tidak sah itu kalau kita memintanya sama manusia atau bersekutu dengan setan. Kalau kita minta kepada Allah itu sah-sah saja ya. Tapi ingat, ada satu prinsip yang harus saudara terapkan, manjada wajada ya. Bagi siapa yang benar bersungguh-sungguh, maka akan dia mendapatkan hasilnya sesuai dengan apa keinginannya. Nah, itu sudah pasti saudaraku. Jadi mulai malam ini silakan praktekkan dengan mengamalkan amalan Nabi Sulaiman ini. Caranya bagaimana Gus? Nah, jadi begini. Mulai sekarang, setelah saudaraku melaksanakan sholat fardu atau sholat 5 waktu ya. Sholat 5 waktu ini ada 5 waktu. Artinya ada di situ ada maghrib, ada isya, ada subuh, ada yuhur, ada asar ya, 5 waktu. Dan biasakan setelah melaksanakan sholat 5 waktu itu untuk mengamalkan amalan doa Nabi Sulaiman ini sebanyak berapa? Cukup 21 kali saja setiap selesai melaksanakan sholat fardu. Nah, kemudian tambahannya akan lebih bagus lagi, itu diamalkan selama 7 malam berturut-turut di jam 1/3 malam setelah kita melaksanakan sholat hajat 2 rakaat. Paham ya? Cuman yang membedakannya, di saat kita selesai melaksanakan sholat fardu, itu amalannya nanti dibaca sebanyak 21 kali. Kalau kita mau mengamalkan di tengah malam atau di 1/3 malam itu setelah melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat, itu wajib hukumnya diamalkan atau dibaca sebanyak 313 kali. 313 ya, pahami itu ya. Nah, kemudian jangan lupa dalam pelaksanaan ini, sebelum kita mengamalkan, setiap kali mau mengamalkan ini, terlebih dahulu untuk bertawasul saudaraku. Nanti kita bahas satu persatu ya. Jadi urutannya begini saudaraku ya. Itu setelah kita melaksanakan sholat sunnah taubat 2 rakaat, pertama-tama baca dulu istighfar. Sebanyak berapa kali? 7 kali.
Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Itu sebanyak 7 kali saudaraku. Kemudian dilanjutkan dengan bersolawat. Solawat kepada siapa? Tentu tidak asing lagi. Solawat hanya kepada junjungan kita baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW ya. Dan hadrahnya 1 kali ya. Jadi istighfar 7 kali, solawatnya 7 kali. Itu dipahami dulu ya. Karena ini dilakukan setelah kita melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat di sepertiga malam atau tengah malam. Setelah itu baru dilanjutkan dengan bertawasul. Jadi tawasul yang pertama itu ditujukan untuk baginda Rasul Nabi Muhammad SAW ya. Kemudian yang kedua untuk wa ila hadratin Nabi Sulaiman alaihissalam. Yang ketiga, wa ila hadratin Nabi Khidir alaihi salam. Kemudian yang terakhir, wa ajajanil ila muntaha syai'un ilaihi lahun al-fatihah. Baca surah al-fatihah 1 kali. Nah, nanti untuk penjelasannya, teksnya akan Gusli tampilkan di video ini. Ya, mungkin bisa jadi ada salah penyampaian secara ucapan dari Gusli, bisa dimaklumi. Tapi nanti untuk lebih detailnya akan Gusli tuliskan teksnya, saudaraku bisa baca di kolom video ini. Nah, setelah itu selesai, saudara-saudaraku mulai mengamalkan amalan Nabi Sulaiman sebanyak berapa? 313 kali ya. Bagaimana cara melakukannya? Nah, innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim ala ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim ala ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim Allah ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Itu dibaca banyaknya berapa kali Gus? Dibaca sebanyak 313 kali setelah selesai melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat di sepertiga malam ya. Kemudian di setiap selesai melaksanakan sholat fardu atau sholat 5 waktu itu cukup dibaca 21 kali saja. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim ala ta'lu alayya wa'duni muslimin. Itu dibaca sebanyak 21 kali setiap selesai sholat fardu atau sholat 5 waktu. Kemudian prosesnya itu dilaksanakan saudaraku selama 7 hari 7 malam turut-turut. Nah, pada hari ke-7 atau ke-8, nah itu nanti artinya kan sudah khatam, selesai. Di malam ke-8 amalkan yang terakhir itu cukup dengan sholat sunnah 2 rakaat sepertiga malam, kemudian bertawasul seperti yang sudah Gusli sampaikan tadi. Nanti tawasul, cara bertawasulnya juga ada dalam teks yang Gusli tampilkan di video ini. Kemudian cukup dibaca 99 kali saja. Membaca apa? Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya wa'duni muslimin. Itu dibaca sebanyak 99 kali. Kemudian berdoa saudaraku, berdoa dengan sesuai keinginan masing-masing. Artinya selama 7 hari 7 malam itu tidak ada doa khusus, hanya melaksanakan, mengamalkan amalan ini. Itu artinya apa? Itu adalah proses penyatuan antara amalan ini dengan ruh kita, dengan jiwa raga kita. Di hari ke-7 setelah menyatu, di hari ke-8 baru memintalah sesuai dengan hajat keinginanmu. Begitu ya. Lalu untuk prakteknya dalam kesehariannya ya, karena amal Nabi Sulaiman ini bisa untuk penunduk, pengasihan, penarik rezeki, penjagaan dari keselamatan, dan masih banyak lainnya, diantaranya bisa untuk meminta, memohon kesembuhan dari satu buah penyakit ya, sebuah penyakit itu bisa disembuhkan dengan amalan ini. Katakanlah di hari ke-8 itu sudah kita laksanakan, selesai, kemudian kedepannya apa harus dilakukan? Kalau khusus untuk yang pedagang, pagi-pagi setelah bangun tidur, itu biasanya kita katakanlah yang lebih bagusnya lagi setelah sholat subuh. Untuk yang pedagang nih ya,
ambil air 1 gelas, dibacakan amalan ini sebanyak berapa? 111 kali. Kemudian ditiup 3 kali. Nah, airnya nanti bisa dibawa dengan gelas-gelasnya atau dipindahkan ke kantong plastik. Nah, itu pagi-pagi dibawa saudaraku. Nanti bisa disiram-siramkan di depan toko, di depan minimarketnya, di tempat usahanya. Lakukan itu setiap pagi. Setiap selesai sholat subuh, bagi yang berdagang, dibacakan airnya itu 1 gelas. Itu dibaca 111 kali, kemudian ditiupkan 3 kali, masukkan dalam kantong plastik, nanti ditaburkan di depan tempat usahanya. Kalau untuk pengasihan juga begitu pula. Setiap kita mau keluar rumah pagi-pagi hari, tentunya hanya 1 kali saja, dibacakan dalam 1 gelas air, dibacakan juga innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim ala ta'lu alayya wa'tuni muslimin, dibacakan 111 kali. Kemudian bismillahirrahmanirrahim diminum sedikit, kemudian sisanya bisa diucapkan di muka, di telinga, di tengkuk, dan sambil ucapkan bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, atas seizin dan maunahmu, siapapun yang melihatku, maka akan timbul rasa tunduk, kasih, dan sayang kepadaku. Begitu. Jadi itu untuk pengasihan. Tunduk, kasih, dan sayang kepadaku. Itu ucapkan. Ya, bagi untuk menghadapi permasalahan, menghadapi sidang, kasus, dan sebagainya, menemui orang-orang yang jahat, orang-orang yang katakanlah membuat kita down dan sebagainya, lakukan yang sama dengan seperti itu. Supaya apa? Supaya nanti di saat kita bertemu dengan orang tersebut, mereka akan tunduk, kasihan, iba, yang ada rasa sayang kepada kita. Ya. Untuk yang punya penyakit, lakukan itu, dibaca setiap selesai sholat subuh, itu dibacakan sebanyak 111 kali. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim ala ta'lu alayya wa'tuni muslimin, dibaca 111 kali setelah sholat subuh. Nah, itu diminumkan sedikit, kemudian sisanya dibasahkan pada bagian yang sakit. Kalau yang sakit tidak bisa mengobati diri sendirinya, bisa diwakilkan, boleh dengan istrinya, diwakilkan suaminya, anaknya, atau saudaranya. Nanti diminumkan ke yang sakit. Insya Allah lakukan itu secara rutin saudaraku setiap hari. Nah, disitulah nanti saudaraku akan tahu karomahnya dari amalan Nabi Sulaiman ini. Seperti apa yang sudah Gus sampaikan, jangankan hanya minta harta, permata, cinta, dan urusan dunia, istana pun pasti dikasih sama Allah. Dengan satu catatan, 3 faktor itu tidak boleh dilanggar. Jaga hatimu, jaga pikiranmu, jaga lisanmu. Jangan bertanya kepada siapapun, kok belum kabul ya? Kok belum terwujud ya? Cukup diam. Jalankan syariatnya penuh dengan keikhlasan, serahkan semuanya kepada Allah. Pada saatnya nanti, apapun yang kalian ucapkan, pada saatnya nanti akan ada namanya kun fayakun di ujung lidahmu. Apa yang kamu ucapkan, itulah akan menjadi kenyataan. Amin ya rabbal alamin. Baiklah kaum muslimin rahimahullah, sahabat surga yang dirahmati Allah dimanapun saja berada. Itulah sedikit ulasan singkat tentang amalan Nabi Sulaiman yang insya Allah bisa bermanfaat, supaya lebih afdol, lebih mustajab, dan bisa lebih bermanfaat, khususnya untuk para pendatang baru yang baru menemukan jalan-jalan surga ini, yang baru menemukan video ini. Sebagai menembusnya, Gus hanya minta tolong bantu Gus untuk membangun dan membesarkan jalan-jalan surga ini dengan cara menekan tombol subscribe, tekan tombol loncengnya, dan share atau bagikan video ini sebanyak-banyaknya ke sosial media manapun. Dan bagi saat ini saudara yang memiliki hajat, apapun itu hajatnya, silahkan nanti bisa dituliskan di kolom komentar dengan menuliskan qabiltu, dan tuliskan apa menjadi hajatnya. Insya Allah nanti akan Gus aminkan dan kita aminkan bersama. Semoga apa menjadi hajat saudara saat ini segera dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala tentunya. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, sekali lagi bergulis ingatkan, jika dalam penyampaian Gus ini dirasa kurang pas, kurang bisa dipahami, di sini juga sudah Gus tampilkan teksnya. Bisa saudara-saudaraku pelajari sendiri, boleh disalin, boleh dicatat, di screenshot, atau bisa jadi saudaraku mau merekam suara ini atau diputar ulang kembali video atau audio ini hingga hafal, kemudian baru dipraktekkan. Kurang lebihnya, jika ada salah dalam penyampaian, dalam ucapan, mohon dimaafkan dari lahir dan batin, karena pada dasarnya kita sebagai manusia sama-sama kita ketahui tidak akan pernah luput dari namanya khilaf dan salah, karena pada hakikatnya kebenaran itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala semata.
Tak lupa juga Gus ucapkan ribuan terima kasih untuk saudara-saudaraku yang telah menyempatkan waktunya menyimak video dan audio hingga selesai. Semoga ini bisa bermanfaat. Di akhir kata, Gus akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.